Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Puji Tuhan, sebelum kita menjalani sepanjang hari ini, mari kita mau mengawali hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-15. Nanti saya baca di dalam Alkitab, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bertujuan untuk kita memikirkan, untuk kita melihat ke belakang apa yang sudah Yesus lakukan terhadap kehidupan kita manusia. Di ayat yang ke-14 bagian yang pertama dikatakan karena anak-anak itu, yaitu kita semua, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, di ayat yang ke-14 ini menyatakan alasan bahwa Yesus harus menjadi manusia, menjadikan dirinya sama seperti kita adalah agar dia dapat mati. Yesus harus menjadikan dirinya sama seperti manusia agar dia dapat mengalami kematian. Nah, saudara, hanya untuk merasakan hal yang demikian, Yesus rela mengambil bagian dalam kemanusiaannya kita. Yesus rela menjadikan dirinya sama seperti manusia. Dia mengalami kelahiran, dia melayani, bahkan sampai pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada dilakukan hal yang demikian? Apa yang menjadi tujuan dari Yesus melakukan hal yang demikian? Saudara yang terkasih, segala tujuan yang Tuhan miliki adalah tujuan-tujuan yang baik bagi kita, amin. Segala tujuan-tujuan yang Tuhan kerjakan bagi hidup manusia adalah tujuan-tujuan yang baik. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada Yesus melakukan hal yang demikian? Ia datang ke dunia menjadikan dirinya sama seperti manusia. Tujuannya adalah, kita lihat dalam ayat yang ke-14 bagian yang B. Di sana dikatakan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, apa yang menjadi tujuan dari Yesus melakukan hal yang demikian? Adalah supaya, dikatakan supaya lewat kematiannya manusia dapat bebas dari perhambaan maut. Manusia dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa yang begitu mengikat kehidupan manusia. Dia datang ke dunia menjadikan dirinya sama seperti manusia, mengambil bagian dalam keadaan kemanusiaan kita. Seperti yang dikatakan tadi, dia mengalami kelahiran, dia melayani di dunia, bahkan sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib. Tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan kehidupan manusia yang diperhamba oleh maut, yang diikat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mencapai tujuan untuk membuat kuasa iblis tidak lagi berfungsi atas kehidupan kita manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, membebaskan kehidupan kita, hidup kita ada di bawah perhambaan maut. Hidup kita selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Hidup kita ada di bawah keinginan-keinginan manusiawi.
Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, rela menjadikan dirinya sama seperti manusia, maka pada saat itulah hidup manusia dibebaskan dari segala ikatan dosa. Hidup manusia dilepaskan dari perhambaan maut. Mengapa Yesus melakukan hal yang demikian? Karena Yesus ingin mempertahankan apa yang menjadi milik bagiannya. Nah, saudara yang terkasih, kita sebagai manusia sudah semestinya melakukan hal apapun, melakukan banyak hal untuk kita mempertahankan apa yang menjadi milik bagian kita, bukan? Begitupun juga yang Yesus lakukan terhadap kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Yesus tidak ingin hidup kita dirampas oleh iblis. Yesus tidak mau hidup kita diambil alih oleh iblis dan dirusak oleh iblis. Maka apa yang Tuhan lakukan? Dia datang ke dunia, mengambil bagian sama dengan keadaan manusia, menjadikan dirinya sama seperti manusia. Dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Dan pada waktu itulah hidup manusia dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan bukan hanya itu saja, ada hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setelah kita dibebaskan? Tuhan mau kita hidup sempurna di hadapannya. Nah, pertanyaannya saat ini, bagaimana untuk kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah hidup menuruti firman Tuhan. Karena di dalam segala firman Tuhan ada begitu banyak tertulis apa-apa saja. Ada begitu banyak hal-hal yang tertulis yang harus kita ikuti, yang Tuhan mau untuk kita ikuti, agar hidup kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ketika kita mempelajari, ketika kita merenungi segala firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita, maka disitulah kita akan mendapatkan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita ikuti, agar hidup kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam ayat pokok kita, di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, Yesus melakukan hal yang demikian supaya apa? Supaya dengan jalan demikian, dikatakan di sana, ia membebaskan hidup manusia yang seumur hidupnya terikat oleh dosa, diperhamba oleh maut. Tetapi pertanyaannya saat ini, sadarkah kita bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan? Begitu banyak orang akan menjawab, ya, hidup kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi tanpa sadar, ada begitu banyak juga orang-orang yang masih memberikan dirinya untuk diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi, untuk diperhamba oleh hawa nafsunya sendiri, yang masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Hidup sempurna di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita hidup sempurna di hadapan Tuhan? Jalannya adalah menuruti segala firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengikuti setiap jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk kita lewati, untuk kita lalui. Dan mari kita mau terus berusaha lebih keras lagi untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sempurna di hadapan Tuhan, supaya ketika hari Tuhan tiba, kita didapati sempurna di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan,
demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya hidup kita diberkati senantiasa oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, dan Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Kami perlu Kau Tuhan.